Oke, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat huruf hijaiyah. Nah, sebelum masuk ke pembagiannya, kita harus tahu dulu nih, sifat-sifat huruf itu apa sih maksudnya? Sifat-sifat huruf ini kalau misalnya secara bahasa, dalam kitab Taisir Ar-Rahman dijelaskan bahwa secara bahasa itu sifat ini yaitu sesuatu apa-apa yang melekat pada sesuatu. Jadi apa-apa yang melekat pada sesuatu sehingga menjadikannya itu ciri khas gitu terhadap sesuatu itu. Kemudian kalau secara istilah bagaimana? Secara istilah masih dalam kitab yang sama, kitab Taisir Ar-Rahman, itu dijelaskan bahwa cara yang nampak atau yang terlihat ketika kita itu mengucapkan huruf yang keluar dari makhrajnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya apa manfaat dari kita itu mengetahui sifat-sifat huruf? Manfaat yang pertama, agar dapat membedakan huruf yang mempunyai makhraj yang sama. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki dan juga memperindah bacaan suatu huruf gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk membedakan mana dia huruf-huruf yang kuat, mana dia huruf-huruf yang lemah. Kemudian dikatakan oleh Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr, beliau bilang setiap makhraj, setiap huruf yang memiliki kesamaan makhraj itu tidak dapat dibedakan kecuali dengan sifatnya. Begitu pula sebaliknya, huruf-huruf yang memiliki kesamaan sifat itu tidak dapat dibedakan kecuali dengan makhrajnya, seperti itu. Halo teman-teman, alhamdulillah ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat huruf yang memiliki lawan. Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Kita mulai yuk dari yang pertama. Yang pertama ada as-sofir. As-sofir. As-sofir ini artinya tajam. Maka kalau misalnya secara istilah, ini dapat dijelaskan bahwa tajamnya suara ketika pengucapan huruf. Nah, itu disebabkan oleh alirannya yang sempit. Nah, jadi huruf-huruf sofir ini hanya ada 3, yaitu ada huruf shad yang pertama, yang kedua ada huruf sin, dan yang terakhir ada huruf zai. Ini adalah huruf-huruf sofir. Tajamnya suara tadi itu menyebabkan ada seperti suara yang serupa dengan desis burung. Untuk contohnya kita akan ambil dari surat An-Nas misalnya. Di huruf sin. Malikin nas. Seperti itu. Lanjut yang kedua ya. Yang sifat qalqalah. Qalqalah sendiri ini artinya bisa goncangan, bisa juga getaran, benturan, atau yang terakhir itu memantul. Maka dari arti kata qalqalah ini dapat kita tarik ke pengertiannya kalau sifat qalqalah ini berarti memantulnya suara pada huruf yang sukun. Dan dia ini tidak terpengaruh oleh 3 harokat, fathah, dhammah, ataupun kasrah. Kalau untuk pembagian qalqalah sendiri, ini dibagi menjadi 2. Ada qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Namun, tidak akan kita bahas lebih lanjut karena kita sedang belajar tentang sifat-sifat huruf. Lanjut saja kita masuk ke hurufnya. Huruf qalqalah ini ada 5. Yang pertama ada huruf qaf, kemudian ada huruf ta, huruf ba, huruf jim, dan huruf dal. 5. Yang ketiga yang tidak memiliki lawan itu ada lin. Al-lin. Al-lin ini artinya lunak atau mudah. Maka dapat diartikan bahwa
keluarnya suara itu dengan lembut, dengan mudah, atau dengan lunak gitu ya. Nah, itu tanpa ada paksaan, seperti itu. Untuk huruf-hurufnya, yaitu waw sukun dan ya sukun. Yang bertemu sebelumnya itu huruf berharokat fathah. Contoh, ada al-bait. Maka kalau al-bait ini kita lihat ya sukun sebelumnya itu ada huruf yang berharokat fathah. Ada lagi as-soif. As-soif ini juga sebelumnya berharokat fathah. Kalau untuk contoh yang waw sukun ada al-jauf. Al-jauf. Ini waw sukun yang sebelumnya hurufnya itu berharokat fathah. Ini untuk sifat huruf al-lin. Kita lanjutkan. Selanjutnya itu sifat huruf al-inhiraf. Al-inhiraf. Al-inhiraf ini kalau diartikan dia artinya condong atau miring. Kemudian kalau misalnya secara pengertian al-inhiraf ini bisa kita artikan dengan miringnya suara huruf karena terhalang oleh lidah. Nah, hurufnya itu ada dua, ada huruf lam dan huruf ro. Yang kelima itu ada takrir. At-takrir. At-takrir ini secara bahasa artinya mengulang-ulang. Mengulang-ulang. Hurufnya hanya satu, yaitu huruf ro. Huruf ro. Huruf ro saja untuk sifat takrir. Maka khususon nih, cuman punya huruf ro. Mengulang-ulang ini artinya gimana sih? Jadi ketika kita mengucapkan huruf ro, itu bergetar lidahnya. Lidahnya itu bergetar, tapi tidak terlalu banyak getarannya, tidak kedengaran getarannya. Maka harus sesuai, gitu ya. Ujung lidah, bergetarnya pada ujung lidah. Dan yang keenam itu ada at-tafashi. At-tafashi. At-tafashi ini artinya meluas atau menyebar. Meluas atau menyebar. Apa yang meluas atau menyebar? Yang menyebar atau meluas ini yaitu adalah udara di dalam mulut. Nah, hurufnya ini hanya ada satu, yaitu huruf shin. Huruf shin. Masuk ke pembahasan yang ketujuh. Itu ada sifat al-istiqalah. Nah, al-istiqalah ini artinya memanjang. Memanjang. Dan hurufnya itu hanya ada satu ya, yaitu huruf dhad. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu terdorongnya lidah dari belakang menuju mulut ke bagian depan. Atau bisa juga memanjangnya suara
dari tepi lidah atau pinggir lidah itu sampai ke ujung lidah. Yang ke-8 atau yang terakhir itu ada al-ghunnah. Nah, al-ghunnah sendiri itu artinya dengung atau sengau. Hurufnya ada 2, yaitu ada mim dan dia ada huruf nun. Gimana sih cara membaca gunnah? Gunnah ini dibaca dengan suara nyaring yang keluar dari makhraj al-khaysum. Atau makhraj al-khaysum itu dari rongga hidung atau pangkal hidung. Seperti itu. Nah, pembagian gunnah sendiri sebetulnya kalau menurut Syekh Aiman Rushdi, beliau mengatakan bahwa ada 4 tingkatan. Namun pada jumhur ulama itu ada 5 tingkatan. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai nih belajar tentang sifat-sifat huruf. Nah, kalau kita simpulkan, jadi sifat-sifat huruf itu ada 2 ya pembagiannya, yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Nah, teman-teman, kalau misalnya masih mau belajar lagi di Ngaji Yuk, bisa ya request di kolom komentar di bawah ini. Kalian juga ikutin channel kita dengan cara subscribe. Jangan lupa dikasih like, oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.